sosial, video panas, video syur yang diduga mirip seorang selebriti tanah air ya. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan seorang pakar telematika untuk membuka tabir sebenarnya. Apakah betul dugaan netizen artis yang dimaksud adalah artis yang satu itu? Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia Abah Abimanyu. Abah, alhamdulillah lagu barunya hits banget. Lagu apa? Abah siapa, Ki? Ini Abah Lala, ta? Bukan, beda lagi. Abah Lala. Ini Abah pakar telematika ya. Sebelumnya kita mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ya. Abah silakan boleh duduk ya, Pak ya. Abah, mangga. Bah, waduh. Ini sebenarnya bukan kali pertama ketika ada video syur, video panas yang diduga mirip selebriti tersebar di media sosial. Lagi-lagi terjadi dan ini diduga mirip seorang selebriti dengan inisialnya adalah RK ya. Kalau Abah kan tadi Abah bilang bahwa Abah memang sudah melihat sehingga Abah bisa ya menganalisa pandangan dari seorang Abah Abimanyu sebagai seorang pakar telematika. Melihatnya seperti apa video 47 detik tersebut? Dilurusin dulu. Jadi kalau yang saya lihat itu adalah yang saya terima dari media juga gitu kan, di mana-mana ada yang nanya. Ya. Nah, mereka kenapa bertanya? Karena memang itu yang tersebar di masyarakat. Betul. Gitu kan. Jadi tadi kan pelurusan sebetulnya itu benar apa enggak. Nah, apa yang dilihat itu seperti apa yang sekarang tersebar. Jadi bukan berarti ada berbagai video macam-macam gaya, cuma satu versi itu gitu loh. Nah, biasanya kemudian yang ditanya adalah pelurusannya siapa itu, ya kan? Nah, orang masuk ke nanya kepada siapa itu gitu kan, karena apa, keponya ke arah sana. Nah, otomatis berarti pembuktiannya kita harus menganalisa dari wajahnya, dari perilakunya, dan kemudian dari komparasinya, dari komparasi referensi, referensi yang ada di internet. Nah, dari situ jadi kalau dibilang yang mirip RK, bahasa miripnya adalah kita bisa bilang bahasa mirip. Tetapi tolong jangan orang biasa mengarah kemudian nanyanya berapa persen miripnya. Oke. Karena di telematika nggak ada yang namanya persen-persenan. Kita nggak ngomong persentase. Jadi kalau persentase wajah kan berarti kan 100% gitu. Kemudian dibelah-belah jadinya sekian. Jadi enggak. Kita ngelihatnya adalah biasa kemiripan di situ adalah mata, hidung, mulut, kemudian komposisinya ya, dan kemudian warnanya, ya, dan kemudian pergerakannya semuanya kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan dicocokin edar dengan sama apa enggak gitu ya kan. Baik, kalau misalnya dilihat dari wajah ya, kemudian gerak-geriknya seperti yang Abah sampaikan, beberapa faktor yang tadi Abah sampaikan, apakah identik mengarah kepada artis yang diduga mirip RK tersebut? Sekarang kita langsung aja, kalau di saya tinggal bilangnya bahwa dengan apa yang ada referensinya ada di internet, ini adalah yang RK itu. Langsung aja, karena kalau baca telematika harus saklek, karena kita juga nanti umpamanya menjadi bahasa hukum kepada orang hukum demi hukum, kita nggak bisa bilang sama hakim kan, Pak Hakim ya kira-kira 50-50 deh, nggak mungkin dong ya kan, either that's it or not gitu kan, gitu loh. Jadi harus lugas, harus tegas. Baik, Abah berarti secara tegas dan juga lugas menyebutkan bahwa memang video tersebut identik dengan selebriti yang diduga adalah RK. Data menyatakan seperti itu, iya. Data menyatakan seperti itu. Sampai akhirnya netizen juga cocok logi dari mulai wajah termasuk juga pakaian yang dikenakan dalam video tersebut dan juga pakaian yang dipakai dalam momen lainnya. Kita kasih lihat ini komparasinya ya, Abah ya. Dari Abah sendiri, pakaian bisa melihat ini satu kesamaan, Bah? Kalau pakaian saya malah scrap off. Kenapa? Karena pakaian itu pertama bisa jadi itu dipakai yang mirip, siapapun bisa punya. Betul. Yang seperti itu, ya kan. Jadi kita tidak bilang orang semuanya sama, tetapi dari komposisi wajah, mulut, hidung, mulut, kemudian antara dengan yang ada di internet, referensi dengan yang digambar ini, yang di video tersebut, itu yang jadi referensi. Bukan bajunya, bukan misalnya dalamnya ada dalemannya, di belakang daleman juga ada kelihatan, itu nggak ke sana. Kalau gitu. dari kembi-kembinya, Abah? Kembi-kembinya ya, kembi pipi cabingnya. Tapi kalau kembi-kembi itu kemudian juga tidak terlalu menjadi referensi. Pertama,
bicara soal tahun, bicara soal periode orang karena bulan ini kurus, 6 bulan kemudian agak gemuk lagi. Oke, Biasa ya. oke. Jadi faktor yang identik sekali kalau menurut Abah dari mana? Jarak mata, hidung, mulut yang komposisi yang kayak gitu itu dari lahir nggak akan pernah bisa berubah. Maksudnya dalam arti gini, pada saat kita mau gemuk pun sekurus-kurusnya kita, mata kita bukan menjadi melebar kan? Wah, Abah belum ketemu teman kita, Karen Delano berubah terus mukanya. Tiap tahun dioperasi berubah terus Panjang wajahnya. berapa senti, sekarang pindah berapa senti. Iya beda loh, Ya kan Bah. ahli desainnya matanya bisa dilebarin dikecil-gedein. Oh jadi dari komposisi mata, hidung Iya. segala macamnya itulah Abah melihatnya identiknya dari situ ya? Iya, belum Oke. nanti tubuh ya kita bicaranya gitu, anggota tubuh ya. Anggota tubuh. Abah kalau misalnya dari seorang pakar telematika kan pasti juga bisa membedakan mana video yang diedit atau memang original Video tidak diedit real. sama sekali. Iya. Kalau Iya. menurut Abah, apakah ada kemungkinan video ini diedit? 100% bukan rekayasa digital dan Wow. bukan rekayasa konten. Oh oke. Akhlak ya maaf ya gitu loh. Ya memang harus ini memberikan kepastian kan gitu loh. Jadi kalau sesuatu yang namanya editan mau seperti itu dibuat yang namanya artificial intelligence kan juga udah ada kan. Ya. Nah, di situ akan kelihatan apa itu rekayasa atau bukan gitu. Ya. Masih ada pembedaannya lah, masih lumayan ada pembedaannya. Otomatis dalam hal biasanya soal kualitas gitu ya. Nah dari bentuk-bentuk itu. Nah sekarang kita ngeliat apakah ada editan yang lain. Kalau bicara soal di crop, dipotong itu sudah editan loh. Sudah pasti. Ya. Ya kalau ada yang namanya potongan ya kan video panjang kemudian dipotong itu sebenarnya udah edit. Tapi Iya. yang diedit adalah durasi. Iya. Durasi. Ya kan ada yang size-nya, Betul. umpamanya framingnya Iya. yang itu diedit. Nah, dalam hal durasi dan framing itu bisa jadi diedit karena ini videonya ada di tengah. Oke. Aslinya pasti lebih dari 47 detik. Baik, Mbak, tapi kalau Berarti misalnya ini kalau Abah bilang aslinya lebih dari 47 detik, berarti kemungkinan ini masih ada durasi panjang ya? Ada. kalau Abah sendiri dari pakar telematika melihat dari ujung awal sampai misalnya ujung akhir memang kemungkinannya itu dipotong dan memang sebenarnya ada kelanjutannya seperti itu kurang lebih. Normalnya karena kita membuat sesuatu saat video dinyala kan tidak mungkin lagi nyala atau langsung action, Selesai. ya Iya. kan? Pasti ada awalnya. Oke. Iya, Nah di situ nanti tempel, tempelnya selalu saya bilang di media-media 4R, rentang, reka, rangkai, runut. Dari situ nanti rentang, reka, rangkai, runut. Baik. Ya, nah ini baru bagian dari rangkai, ini baru setengah nih. Iya. Itu depannya, belakangnya belum. Kita nggak boleh pakai asumsi. Oke. Ya kan, nah dari sana diasumsikan kemudian dianalisa lagi sampai tadi kalau udah soal hukum, nah baru kita lihat ujungnya seperti apa, Ya. sampai habisnya seperti apa. Kalau akhirnya cuma sepotong nggak apa-apa, kalau hanya mau mencari siapa pelakunya. Baik. Gitu. Bah, kalau dari wajah identik Abah bilang iya betul identik menuju selebriti yang diduga inisialnya adalah RK. Tapi selain itu apalagi yang memperkuat, Bah, kalau Abah melihat secara keseluruhan? Ditemukan adanya 3 tanda lahir. 3 tanda lahir. Dalam arti gini, kalau tanda lahir mungkin salah juga. Saya bilang namanya teh lahir itu dari lahir nggak sih? Enggak ya? Dari lahir. Ada yang dari lahir, ada Ada yang yang tidak. dari lahir ada yang Iya. enggak. Kalau dari lahir biasanya namanya andang-andang. Iya. Gitu kan. Nah dari situ itu ada di satu ada area intimnya, yang satu lagi ada di pinggang, Oke. ini jelas, yang satu lagi ada di dekat perut. Ya, nah posisi tersebut yang nanti tinggal diklarifikasi kepada yang bersangkutan. Baik, oh, oke. Gitu. Baik, itu kan tanda lahir sebenarnya 3 titik di bagian Abah lihat. Komparasinya apakah Abah komparasi dengan foto atau video sebelumnya yang ia miliki? Atau maksudnya ini adalah akan menjadi pembuktian terbalik nanti di pihak kepolisian? Yang pasti kalau yang di pinggang itu di cross check dengan yang udah ada di internet juga. Ah. Kebetulan ada area tersebut memang mudah terbuka kalau wanita masih normal. Di kolam renang apa gimana area itu memang Ya, terbuka, ya. itu ada jelas. Baik. Nah yang 2 titik lagi itu hanya pada saat orang di area-area yang dia pribadi, nah baru dia akan kelihatan kan. Arti Barulah. ekspresi wajah ataupun juga excitement seseorang dalam video tersebut itu tidak bisa dijadikan referensi ya. Pendapat saya secara pribadi, Sobat Ambiar boleh setuju atau tidak ini terserah Sobat Ambiar. Tapi kalau menurut saya secara pribadi bahwa wanita tersebut kalau buat saya secara pribadi adalah seorang korban. Iya. Bagaimanapun kita harus tentu saja menghargai dan tentu saja bersimpati. Karena tentu saja yang menjadi pelaku adalah dia yang merekam dan mereka yang menyebarkan. Ya. Karena tentu saja ini masuknya ke ranah privat. Yang sebenarnya kalau menurut undang-undang memang tidak bisa dipidanakan ya Mbak, kecuali ada delik aduan. Misalnya salah satu di antara mereka ada yang sudah pernah menikah. Gini, kalau kita bicara soal ke undang-undangnya nanti bukan hanya siapa yang merekam, karena siapa yang acting juga kena. Ya, ya. Gitu, yang menjadi figurnya ya kan. Kalau dia mau gitu kan direkam. Ya, tapi kan bisa jadi, Bah, si pihak wanita kan
punya pikiran bahwa itu tidak akan mungkin disebarkan kemana-mana khusus untuk berdua, Iya, dengan pasangan. gini yang saya bilang tadi, saya cocok banget yang dibilang Mbak Dewi sama Mas Rian ya, bahwa ada keterpaksaan di sini wanita, dia melakukan hal ini mau direkam biasanya karena sayang. Ya, Karena sayang dia mau melakukan hal itu gitu kan. Iya. Karena sayang dia mau melakukan sampai tindakan yang kayak gitu, bukan seksual yang normal juga kan. Dan Iya. kemudian karena sayang sampai mau direkam lagi melakukan itu gitu. Ini semuanya basis sayang. Kok disebar gitu loh. Ya, Jana. apalagi masih di usia yang di Iya. Nah, jadi di sini jadi satu referensi bahwa kita kalau lihatnya kayak gini, wanita lain kali jangan mau deh mau tanda sayangmu banget juga gimana. sama suami istri aja nggak usah ya, Betul, Say. ini bukan hanya untuk wanita ya, tapi juga untuk pria, untuk siapapun itu, mau suami istri apapun itu hubungannya, jelas jangan pernah merekam, karena kalau orang bilang katanya bisa dihapus segala macam, tapi kan ini juga sudah kalau kita lihat zaman sekarang canggih, walaupun dihapus masih bisa juga ada datanya. dan Tapi saya nyambungin sedikit yang Silakan, dibilang Mbak. sama Mas Rian tadi bahwa sekarang kalau itu perbuatan di situ kemudian dia kan ada keterpaksaan, bukan keterpaksaan maksudnya dia menerima ya kan itu tindakannya. Tinggal sekarang yang melakukan yang melakukan penyebarannya itu secara undang-undang telematika ya gitu loh. Tetapi sebetulnya kalau untuk kebutuhan pribadi, benar-benar pribadi berdua suami istri dan kemudian yakin ini will not go anywhere, yang itu dilakukan nggak apa-apa secara telematika, kita boleh melakukan itu karena memang perangkat itu dibentuk seperti itu, bisa merekam apapun dan tindakan pribadi. Tetapi hati-hati kalau salah-salah merekamnya, kemudian salah-salah penyebarannya, ada kesan bahwa itu untuk komersial, ya untuk disebarkan untuk kepada publik, itulah yang salah. tapi kan takut aja, bahkan biarpun suami takut orang jahat atau Tapi kalau dari posisinya itu memang jelas yang merekam adalah si laki-laki yang ada dalam video tersebut. Jelas yang laki-laki dan jelas pakai HP, jelas-jelas. Itu menggunakan handphone ya? Pakai handphone banget, 1000%, 100 cukup ya. Abah sebagai pakar telematika apakah bisa melihat kapan tanggal kejadian dari video tersebut direkam? Karena dia udah jadi potongan 47 berarti sudah ada editan. Nah, yang kerekamnya adalah kapan itu dipotong. Nah, dari kapan itu dipotong kemudian dioper ke orang itu juga udah tanggal dioper. Jadi kita kalau lihat nanti tanggalnya kapannya di situ selalu mereferensi kepada perangkat. Itu yang saya bilang saat itu udah menjadi hukum. Kan kita belum melakukan investigasi, kita ngubar nih sampai pelaku, tetapi kalau udah sampai kena barangnya dan kemudian itu diperiksa baru secara hukum mau dipastikan. Pasti ada pengakuan, ya kan? Ada pengakuan adalah hasil interogasi. Nanti kemudian ada konfirmasi hasil investigasi. Berarti sampai dengan sekarang masih belum ketahuan itu dilakukannya kapan untuk perekamannya ya Pak? Iya. Dan kita juga tahu bahwa banyak juga netizen di luar sana mengkait-kaitkan video panas yang beredar di media sosial ini diduga mirip seorang selebriti dengan inisial RK yang kabarnya juga memiliki hubungan spesial dengan Fadly Faisal, putra dari Bapak Haji Faisal. Nah, kita mau lihat tanggapan Bapak Haji Faisal atas kasus yang begitu menjadi bisa dibilang buah bibir dan juga trending di media sosial. Itu tanggapan dari Bapak Haji Faisal, tapi bukan berarti mengamini bahwa yang ada di video tersebut adalah RK yang dimaksud adalah Rebecca Klopper. Tapi ini adalah salah satu bentuk dukungan dari Haji Faisal kepada Rebecca Klopper karena banyak juga masyarakat di luar sana yang berasumsi dan juga menduga RK tersebut adalah Rebecca Klopper. Yang jelas ketika kita memposisikan diri kita menjadi Rebecca Klopper pun pasti dia juga butuh dukungan. Dan inilah bentuk dukungan yang diberikan dari keluarga Bapak Haji Faisal kepada Rebecca Klopper sebagai orang yang dekat dengan anaknya. Kalau Abah sendiri sepengetahuan Abah, ancaman hukuman bagi mereka yang menyebarkan video panas termasuk yang merekam atau yang berada di video tersebut, apa yang Abah ketahui tentang hukumannya? Hukumannya jelas malah melanggar Undang-Undang ITE, ya Undang-Undang Nomor 11 2008 dan kemudian Nomor 19 tahun 2016, gitu ya revisinya. Dan kemudian yang kena adalah pasal 27 ayat 1 yaitu mengenai penyebaran asusila, ya kan? Nah, hukumannya, detilnya saya lupa, kalau nggak salah 6 tahun. Wow. Ya. buat korban dan juga pembuat video. Iya, 6 tahun apa 12 tahun. Buat yang menyebarkan ya? Buat yang menyebarkan. Yang menyebarkan. Ya, yang korbannya bukan di telematika. Yang melakukannya itu bukan di undang-undang telematika. Oke, baik. Itu yang saya bilang tadi, sebelum melakukannya bisa aja gitu kan. Tapi saat itu hal biasa disebarkan sebagai bukan yang hal biasa dan kemudian untuk kepentingan publik, apalagi ditulisnya pakai caption macam-macam, yang menyebarkan itu yang kena gitu. Baik, sekali lagi ini juga menjadi pengingat buat Sobat Ambiar, janganlah menyebarkan itu tidak untuk boleh. menyebarkan video video panas siapapun itu karena ada undang-undang yang mengatur di dalamnya dengan ancaman hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara ya. Boleh saya ingatkan nggak buat masyarakat? Boleh, dikit? silakan. Kalau menerima dari teman sekalipun dari siapa-siapa, Anda menyebarkan bukan berarti itu yang Anda sebarkan A sama si B dengan durasi yang sama, itu sebetulnya video yang sama. Bisa beda. Betul. Dalam arti bisa ada yang melakukan marking. Nanti kita akhirnya bisa melakukan mengubar
sebetulnya video A itu lari kemana saja, video B lari kemana saja, padahal gambarnya sama. Oke. Jadi nanti kalau seseorang menerima A gitu, kemudian kita bisa menelusuri. Bisa di-tracking terimanya ya? dari siapa, iya. Oh, oke. Gitu Ini yang loh. hati-hati bahwa ternyata bisa di-tracking siapa yang mengirim Kalau pertama. ada yang niatin, masalahnya kan gitu, kalau ada yang niatin, kemudian dia mau menjebak kita, biar kita jadi kena sebagai penyebarnya. Aha. Versi yang kita terima adalah versi yang sudah ditandai. Itu kita bisa kena. Oh, wow. Gitu. Intinya dia tuh mau cuci tangan tapi nggak bisa gitu ya, Iya. Abah. Oke. Gini, kalau ada menerima kepada saya dari media, dari mana, dari kepolisian juga kan sampai ke saya sampai kan, kalau nggak gimana saya bisa memeriksa. Betul, Iya. betul. Tapi sudah sampai, udah berhenti di saya. Stop ya, jangan Berhenti di saya, disebarkan lagi nggak ya. boleh disebarkan, nggak usah diteruskan, udah selesai, udah. Baik, Kita off. Abah terima kasih banyak. Tapi Ibah, kita kalau ngomongin soal Abah sebagai seorang pakar telematika nih, mumpung Abah di sini, kemarin juga yang sempat viral di media sosial, kita tahu bahwa Desta ini menggugat cerai sang istrinya ya, setelah beberapa tahun menikah, kemudian juga sempat viral di media sosial, ada yang sempat merekam yang diduga mirip dengan Desta, jalan dengan seorang perempuan di bioskop sampai merangkul segala macam. Kita mau kasih lihat dulu buat Abah ya, mungkin Abah juga pernah melihat atau barangkali sudah tahu videonya seperti apa. Sudah lihat videonya? Udah, Sebelum datang ke sini memang sudah melihat? udah. Bagaimana tanggapannya? Kan udah juga masuk ya kan untuk dianalisa gitu loh. Jadi kita kalau menganalisa suatu konten, jangan percaya katanya. Sekali lagi saya bilang. Jadi kalau ada video dari belakang kemudian orang bercerita itu si A, apa yang kita harus percaya? Umpamanya siapa? Oh, Brad Pitt, sama sebelahnya, oh, Dewi Persik. Kenapa bajunya sama, ininya sama, semuanya. Kan baru katanya yang mengirimkannya. Kenapa kita percaya sama katanya? Secara telematika ya. Gitu. Tapi kalau kita melakukannya klarifikasi, juga nggak langsung menyanggah. Gitu loh, secantik gini bisa aja sama Brad Pitt. Jangan cemburu ya. Enggak cemburu, Kan aku udah biasa. Kan sampel. Kebal. Kebal. Kan sampel. Nah, terus kemudian secara kita sudah mendapatkan data yang Iya. seperti itu, diklarifikasi. Katanya jaketnya sama, betulkah seperti itu? Nah, kalau saya nggak lihat ke sana, lihatnya ke tubuh. Oke. Ya, komposisi tubuhnya semuanya di Nah, sini. komposisi tubuh Yang pria, sama. yang pria, Oh, yang Destanya gitu kan. Aha. Dengan posisi yang kayak gitu dari belakang, dari sini posisi gitu. Betul nggak? Kira-kira dengan berat yang kayak gitu dia sama seperti itu, ya kan? Jadi identik menurut Abah? Jadi gini, kalau yang pria sudah saya cek Destanya gitu kan berdasarkan data, tingginya 171. Oke. Ya, nah yang wanitanya si G, Aha. ya gitu, dia tingginya adalah 161. Jadi? Kembali data yang bicara, berarti perbedaannya ada 10 cm. Betul. Ya kan sekitar 10 cm. Nah, posisi merangkulnya yang pria begini. Aha. Ya kan yang wanita nggak dia ke atas, begini udah sampai di bawahnya bahu, Baik. jaraknya 10 cm. Oke. Baik, ya. sikat. Pegang dulu itu satu ya, Oh, jaraknya gitu yang 10 cm. pertama. Berarti ketinggian badannya masih sama. Ya. Oke. Saya turun ke sepatunya. Aha. Tingginya sama nggak pakai sepatunya? Sepatu olahraga kayak gitu kan. Terus sepatunya sama haknya. Berarti dengan 171 yang sama 160, Ya. itu kemudian ini bisa kita potong rata ya kan. Oke. Masih referensinya sama. Si wanita merangkul prianya, merangkulnya tangannya sampai naik, sikunya di belakang. Aha. Kalau pria sikunya di depan gini kan, kalau pria di belakang. Berarti nggak nyampe. Berarti benar agak lebih pendek. Gitu ya kan. Jadi referensi kalau tinggi badan iya. Tetapi kan tinggi badan aja nggak cukup, sedangkan identifikasi manusia itu banyak selain di tinggi badan adalah wajah dan sebagainya. Baik. Jadi kalau secara ilustrasinya dibilang kayak gitu ya masih iya. Oke, dari tinggi badan Abah melihatnya identik. Dari yang lain belum tentu karena harus dibuktikan lagi ya. Iya. Wi, besok-besok kalau mau selingkuh sama pilot, jalan sama aku, kamu pakai wig aja ya, Wi ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Jeger.